Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber di sana. Di kesempatan kali ini saya akan bahas masalah DOC ya. Ciri-ciri DOC yang sehat ataupun yang sehat itu bagaimana ya. Oke, yang sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe tolong di subscribe gratis, lonceng notifikasinya jangan nggak ketinggalan video selanjutnya ya. Nah, kesempatan ini malam ya, hari ini bahasan tentang masalah DOC ya, ciri-ciri ya. Nah, ini kalau kita DOC kita terserang penyakit ya, kayak di tempat saya ini mungkin terserang ya. Nah, untuk mengantisipasi biarlah, kalau menurut saya kan biarlah terserang sampai habis lah, jangan sampai pindah-pindahkan, nanti ya cenderung akan terserang ya nantinya. Mungkin DOC kita ya tetap terserang walaupun boxnya atau dipindah, biarlah dihabiskan sendiri nanti. Untuk yang kalau melihat sekilas itu, kalau DOC yang sehat itu memang bulu kapas itu ya, kalau dibilang itu namanya kalau DOC itu namanya bulu kapas ya, yang masih tipis ya, dibilang kekebalan tubuhnya sangatlah kecil lah daripada nanti kalau udah dewasa ya. Kalau ayam DOC yang bulunya tipis, maksud saya memang DOC itu terkenal bulunya tipis ya. Kalau kita menyisahkan dari ini kan ya, usahakan kita kalau skala rumahan ya kita kayak kardus ya. Di tempat saya ini pakai kardus ya, sebenarnya ya boxnya belum dibuat ya, belum jadi. Intinya khusus DOC kalau udah dipisahkan di induknya ya kita taruh di tempat yang hangat lah, macam kayak kardus ya. Usahakan kalau menurut saya kalau kardus ya bisa sangat bermanfaat lah. Kalau di tempat saya usahakan bisa memelihara DOC dengan lancar ya, skala rumahan dengan kita membuat box aja ya, kardus pokoknya. Nah, ini DOC yang saya zoom tadi, DOC yang bulunya memang nggak rapi ya. Kalau nggak rapi cenderung DOC kita itu kurang sehat ya. Itu ada kalanya yang bahkan bertahan itu adalah satu ya, yang itu yang putih hitam itu kayaknya bulunya itu stabil, itu maksudnya ya tertata rapi, biasanya kekebalan tubuhnya udah normal itu. Nah, itu yang lain kayaknya kurang sehat ini ya. Mau dikata apa, sebenarnya saya udah kasih vitamin juga dan sudah saya kasih apapun, tapi ya namanya perubahan cuaca lah, kita hanya bisa menanggulangi lah. Untuk mengatasi itu ya saya cuma ya pakai obat-obatan ya tradisional lah, seperti biasa yang pabrikan itu ya, pokoknya yang di toko ya, khusus anakan ayam. Juga jamuan tradisional ya juga saya kasih nih. Oke ya, saya sedikit sharing ya. Sebenarnya divaksin juga bagus ya, cenderung kapasitas kalau kita beli vaksin antara 50 ya, paling sedikit itu 50. Sedangkan skala rumahan kalau kita menetaskan secara alami dengan indukan ya, kalau indukan kita menetas 3 ekor itu hanya paling banyak ya 30 ataupun 35 ya itu. Nah, itu kan 35, terus vaksinnya masih sisa sekitar
15 ya. Nah kalau kita didiamkan itu nggak bagus. Itu kita kalau vaksin tuh harus sampai selesai ya, harus benar-benar terpakai semua ya. Kapasitas 50 harus kita gunakan, walaupun gitu ditaruh ke kulkas, tapi itu sangatlah nggak bagus ya buat kesehatannya. Makanya kalau kita vaksin ayam juga dengan kapasitas ayamnya adanya 50 ya, kita pakailah 50 lah. Nah ini malah tidur nih, kayaknya juga akan terserang ini. Sebenarnya saya belum pernah, sebenarnya saya nggak tahu ini penyakitnya apa ya. Kalau dari segi saya lihat itu dari kotorannya ya, buangan. Kalau DOC yang selalu buang kotorannya itu cenderung cair ya, cair, antaranya enggak membeku ya, cair itu cenderung akan mengakibatkan kesehatannya terganggu ya DOC kita. Pokoknya bagian pembuangan kotorannya DOC usahakan itu bersih ya, harus intinya kita bersih dari apapun ya, kotorannya terbuang lah, jangan sampai nempel di bulu-bulunya, itu ya juga membahayakan lah. Oke, semoga sharing hari ini bermanfaat lah buat teman-teman semuanya ya, para pencinta unggas ataupun peternak skala rumahan dan sebagainya ya. Sering saya ini selalu bermanfaat ya. Oke ya, buat teman-teman yang belum subscribe ya, tolong di subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan ya video-video saya selanjutnya, dan selalu lah menghibur buat teman-teman semua. Intinya saya juga belajar dan juga pengen merasakan lah sharing ilmu tentang peternakan di teman-teman semuanya ya. Saya juga itu pakan pabrikannya, saya juga pakai bahan pabrikan ya, eceran ya. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat peternak.